Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Amma ba'du, para jamaah, bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian yang saya cintai. Kajian kita pada malam hari ini bicara tentang dinamika kisah di dalam Al-Quran. Tapi subjudulnya saya batasi bicara tentang kehancuran bangsa Sabah. Kalau kita bicara tentang bangsa Sabah itu, para jamaah, ada dua tema besar dalam Al-Quran. Yang pertama, kehancuran bangsa Sabah. Yang kedua, hubungan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Hubungan ini ada hubungan cinta, ada hubungan politik. Sehingga kalau kita bicara malam ini kehancuran bangsa Sabah, harus disempurnakan dengan kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis atau Balqis. Baik, kita kaji sekarang tema sentralnya surat Sabah, surat 34 ayat 15 sampai dengan 16. Bicara tentang kehancuran bangsa Sabah. Para jamaah rahimakumullah, kita awali dengan siapa Sabah itu. Sabah itu nama seorang laki-laki yang punya anak 10, yang 6 di Sabah. Sabah itu kalau sekarang ya Yaman. Kemudian yang 4-nya di Palestina. Palestina itu kalau dulu Syam, kemudian dulu sekali namanya Kan'an. Jadi Kan'an berubah menjadi Syam. Syam kemudian dibagi 4 negara: Palestina, Lebanon, Suriah, kemudian Yordania. Kemudian para jamaah sekalian, ceritanya itu di negeri Sabah itu ada satu kawasan namanya Mu'rib. Kemudian di daerah Mu'rib ini ada sungai besar, namanya juga Mu'rib. Kemudian ada bendungan yang canggih, namanya juga bendungan Mu'rib. Jadi ini harus diceritakan supaya kita nanti mudah memahami kandungan ayat 15 sampai dengan 16 surat Sabah itu. Jadi sebelum dibangun bendungan itu,
sektor pertanian bangsa Sabah itu hasilnya tidak begitu signifikan, tapi banyak menimbulkan persoalan karena rebutan air. Itu juga terjadi para jamaah sekalian di negeri kita. Saya ini orang kampung, jadi tahu persis. Pernah jam 2 dini hari, saya ini diajak bapak saya untuk keluar nunggu tulaan. Tulaan ya, kalau wong desa seperti. Jadi dari sungai besar mengalir ke sungai yang lebih kecil, kemudian mengalir lagi yang lebih kecil, kemudian sungai ini di samping ada pintu-pintu masuk ke sawah-sawah. Itu namanya tulaan. Karena pengairannya dijata, seminggu ini kawasan ini, seminggu ini kawasan ini, seminggu ini, maka jadi rebutan. Lah di kampung ada orang yang nakal. Malam-malam, tengah malam, tulaannya tetangganya itu dibuntui supaya air mengalir ke sawahnya lebih cepat, lebih banter. Ini sok bacokan di tengah sawah. Kalau terjadi perkara itu, maka bapak saya nunggu tulaan sawahnya ini. Saya diajak. Ada orang lewat lagi. Begitulah kondisi daerah Mourib bangsa Sabah sebelum dibangun bendungan. Pada masa kekuasaan dipegang oleh seorang wanita namanya Ratu Balkis, di situ ada insinyur yang sangat cerdas, bisa mendesain sebuah bangunan bendungan yang super canggih. Nah, bangunan bendungan inilah yang kemudian menjadi solusi terhadap kondisi pengairan atau sektor pertanian di bangsa Sabah. Nah, kemudian Allah berfirman di dalam surat Sabah ayat 15 sampai dengan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisabain fi maskanihim ayatun. Sungguh ada pada bangsa Sabah itu tanda-tanda kekuasaan Allah pada negeri mereka. Karena bangsa Sabah ini disebut ada tanda-tanda kekuasaan Allah, maka kita harus kaji ada apa dengan bangsa Sabah. Jannatani an yaminin wasimalin. Ada dua kebun di sebelah kanan dan kebun di sebelah kiri. Ini tempatnya pertanian. Jadi ada sawah penduduk di sebelah kanan, maksudnya sebelah kanan Sungai Mourib atau bendungan Mourib. Ada sawah pertanian di sebelah kiri. Nah, karena ada bendungan itu, kemudian sawah sebelah kanan sungai maupun sawah sebelah kiri sungai itu mendapatkan pengairan yang cukup. Tidak ada satu jengkal sawah petani bangsa Sabah yang tidak mendapatkan pengairan. Sehingga ada kenaikan yang signifikan dari hasil pertanian yang luar biasa. Sehingga bangsa Sabah menjadi negara terkaya di kawasan itu dari sektor pertanian. Jadi sektor pertanian itu kalau dipahami kapanpun dan dimanapun menjadi sumber kekayaan yang paling utama, termasuk bangsa Sabah ini. Nah, setelah mereka makmur, diingatkan oleh Allah, kulu, makanlah kalian semua, mir rizki rabbikum, dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sekalian. Washkuru lahu, tapi jangan lupa bersyukurlah kepada Allah. Artinya taatlah kepada Allah. Sudah diguyur rezeki yang sedemikian rupa, hasil pertanian yang membuat mereka kaya raya, disuruh taat, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun. Negerimu ini
adalah negeri yang baik. Jadi baldatun thayyibatun itu sebetulnya simbol sebuah negeri yang berkemakmuran. Itu istilah Qur'annya baldatun thayyibatun. Wa rabbun ghafur, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi ayat 15 ini kita bisa bayangkan betapa makmurnya bangsa Sabah. Gemaripah loh jinawi, toto tentrem raharjo, kira-kira begitu bahasa kita. Pertaniannya subur, airnya cukup, hasilnya signifikan, kemudian membuat mereka kaya secara ekonomi dari sektor pertanian. Sampai Allah menyebut baldatun thayyibatun. Cuman sikap penduduknya setelah ditinggal oleh Ratu Balqis, ganti penguasa, ini menentukan penguasa ini. Kemudian masyarakatnya lupa kepada nikmat-nikmat Allah itu. Ayat 16-nya Allah mengatakan fa'akhrazu, maka mereka berbalik. Artinya mereka berbalik, tidak berterima kasih kepada Allah, tidak syukur kepada Allah, tapi berpaling, ingkar kepada Allah. Wis dikei nikmat, ingkar. Maka dihukum oleh Allah. Maka karena mereka lupa kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, Allah menghukum dengan dua azab secara berurutan. Yang pertama, fa'arsalna alaihim, maka kami kirim alaihim atas mereka sailal arini, banjir besar. Apa sebab banjirnya? Bendungan Mu'rib ini jebol, Pak. Padahal hitung-hitungan kalkulasi insinyur hitungan insinyur bangunan ya, itu kokoh. Ternyata Allah mengirim tikus, Pak. Dalam kisahnya itu Allah mengirim tikus dan jumlahnya ribuan, dan tikus ini lebih besar daripada kucing yang ada di kawasan itu. Tikus itu kan binatang pengerat, aja mana tembok dikerikiti, kabel itu bisa putus. Maka tikus-tikus itu sebagai pasukan kemudian hadir di bendungan itu untuk membuat lubang-lubang, karena ribuan. Dalam waktu cepat bendungan itu rapuh, kemudian jebol, terjadilah banjir besar, banjir nasional di kalangan bangsa Sabah. Dan kebun yang di sebelah kanan tadi dan sebelah kiri, an yaminin wasimalin tadi, semuanya tergenang air. Tidak satu jengkal pun pertanian bangsa Sabah yang tidak tergenang air banjir berhari-hari. Kemudian setelah banjir itu surut, Allah mengirim azab yang kedua. Wa baddalnahum bi jannataihim, jannataini, kemudian kami mengganti kebun mereka itu dengan dua kebun zawata ukulin khamtin. Tidak ada tanaman yang tumbuh kecuali tanaman yang berbuah pahit. Jadi habis banjir reda, tanaman yang biasa ditanam yang bisa menghasilkan untuk makan mereka, kalau sekarang ya padi, jagung, macam-macam yang biasa dimakan, satu pun nggak bisa tumbuh kecuali pohon yang berbuah pahit. Dan Allah menyebut hanya dua pohon yang bisa tumbuh. Yang pertama waslin wasyai'in min sidrin qalilin, yaitu pohon asal. Ada yang menerjemahkan pohon cemara. Kemudian sidr, ada yang menerjemahkan pohon bidara. Cemara itu nggak bisa dimakan, daunnya pahit, buahnya pahit. Apalagi sidr, bidara, dipakai untuk pengobatan, bisa untuk mengusir jin. Akhirnya apa?
Karena tanaman yang produktif, taruhlah begitu, tidak bisa tumbuh. Hanya tanaman yang tidak bisa makan yang tumbuh, maka ada perubahan yang luar biasa. Bangsa Sabah menjadi bangsa yang termiskin di dunia. Jadi Allah membalik itu cepat sekali. Dari kaya raya, makmur, dibalik oleh Allah menjadi negara atau bangsa yang paling miskin di dunia saat itu. Apa sebabnya? Karena mereka lupa kepada Allah. Pangkalnya itu mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kenapa kisah ini kok diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran? Supaya kita tidak meneladani. Karena kalau bangsa Sabah diazab karena tidak bersyukur, maka kalau kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah kok tidak bersyukur, itu ada aksioma namanya. Dengan sebab yang sama akan menimbulkan akibat yang sama. Kalau bangsa Sabah diazab karena tidak bersyukur, maka hari ini kalau kita tidak bersyukur karena nikmat juga diazab. Nah itu. Nah ayat ini, dua ayat ini para jamaah sekalian dikuatkan dengan ayat yang lain. Ini yaitu surat An-Nahl surat 16 ayat 112. Ini ayat ini cocok dengan Indonesia banget gitu loh. Coba kita lihat yang saya ceritakan tadi, bangsa Sabah tadi bagaimana pertaniannya. Coba kita lihat Indonesia ini. Pertaniannya kan luar biasa. Tanahnya subur. Sampai disebut dengan istilah jamrud katulistiwa. Ibarat tongkat dilempar tumbuh. Pengairan tidak ada masalah. Kalau kita pergi ke pedesaan, ke kawasan desa, dimanapun mata kita memandang hijau, luar biasa. Mirip dengan bangsa Sabah. Kalau kita bicara laut, hasil ikannya luar biasa. Saya sering ke pelabuhan di Lamongan itu. Ada kapal bersandar. Saya tanya, berapa hari Pak Din ini? 15 hari berlayar. Berapa yang dihasilkan? Rata-rata 50 ton Pak. Ikan. Mulai ikan tuna, mulai cumi-cumi, mulai ikan kakap merah, 50 ton. Saya beberapa kali ke Sendang Biru di Malang Selatan. Nelayannya banyak orang Bugis. Rata-rata ikan tongkol sama tuna. Pupu kaki saya ini besar-besarnya. Melimpah. Luar biasa. Kemudian di dasar laut kalau dibor ada minyak. Luar biasa. Di gunung-gunung banyak tambang. Tambang privat itu bukan ribuan ton, jutaan ton itu Pak. Yang dibawa oleh paman kita itu. Namanya Paman Sam. Sekarang bikin pabrik di Gresik di dekat pelabuhan Jipe itu. Kebetulan ponakan saya kerja di situ. Di situ dipilah mana emasnya, mana tembaganya, mana peraknya. Dan konon ada uraniumnya. Luar biasa kekayaan itu. Belum tambang batu bara. Saya tadi ada postingan 3 orang terkaya di Indonesia. Salah satu itu Raja Batubara. Orang terkaya di Indonesia nomor 3. Yang nomor 1 itu yang punya rokok jarum. Mereka tambah kaya karena kita semakin banyak yang merokok. Dan semuanya itu bukan pri, tapi non-pri. Nek pri itu gak pakai soge, tapi non-pri kok mesti soge, aku juga heran. Padahal matanya baru melek separuh itu, belum melek sempurna itu, sudah kaya raya. Artinya saya ingin bercerita, betul
betapa Indonesia ini jamrut katulistiwa. Tapi kenapa kok seperti bangsa Sabak nasibnya? Coba kita bacakan surat An-Nahl ayat 112. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan, dan Allah telah membuat perumpamaan tentang sebuah negeri. Negeri ini tidak disebut spesifik oleh Allah. Tidak disebut Sabah, tidak disebut Indonesia, tidak disebut Palestina, tidak disebut mana. Sehingga para mufassir mengatakan, karena disebut umum, negeri ini bisa terjadi, kisah ini 112 surat An-Nahl ini bisa terjadi dulu, atau belum terjadi tapi terjadi akan datang, atau sekarang sedang terjadi menimpa di beberapa kawasan. Wa daraballahu masalan qaryatan, dan Allah telah membuat perumpamaan tentang sebuah negeri. Kanat aminatan mutmainnatan. Negeri ini dulunya aman tentram. Ini mirip Pak maknanya, baldatun thayyibatun itu istilah yang lain, aminatan mutmainnatan. Jadi Allah membuat perumpamaan tentang sebuah negeri. Tadinya negeri aman tentram. Kemudian ya'tiha, Allah mendatangkan pada negeri itu rizquha, rezeki-rezekinya, raghadam min kulli makanin, didatangkan oleh Allah dari berbagai penjuru. Saya tadi bercerita tanahnya, lautnya, gunungnya, tambangnya. Ya'tiha rizquha raghadam min kulli makanin. Allah mendatangkan pada negeri itu rezekinya dari berbagai penjuru. Semua menghasilkan secara ekonomi. Nah, lalu negeri ini sama, watak penduduknya sama dengan bangsa Sabah, cuma tidak disebut negeri yang mana. Dengan istilah fakafarat bi an'umillah. Tetapi mereka penduduknya telah kafar yukafir, menutupi nikmat Allah. Artinya tidak bersyukur, menutupi nikmat Allah, tidak membuka, tidak berterima kasih kepada Allah. Maka negeri yang tidak disebut ini, yang rezekinya didatangkan dari berbagai penjuru ini, kok mereka menutupi nikmat itu, tidak bersyukur, maka Allah juga mengirimkan azab. Apa azabnya? Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Maka Allah mengirimkan kepada mereka bangsa tadi libas salju. Libas itu ini loh. Libas salju, pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Bima kanu yasnaun, dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Yang paling bagus menafsirkan ayat libasal ju itu Buya Hamka. Saya baca. Kata Buya Hamka, kenapa Allah pakai terminologi libasal ju, pakaian? Kemudian Buya Hamka menjelaskan, di negeri itu karena menutupi nikmat Allah, maka kemiskinan itu meliputi seperti pakaian meliputi badan sebagian besar penduduk negeri itu. Artinya karena tidak bersyukur ini, mayoritas penduduk negeri itu hidup di bawah garis kemiskinan. Dan pada ketakutan. Takut tidak makan, takut anaknya nggak bisa sekolah, takut masa depannya suram, dan macam-macam. Disebabkan karena perbuatan mereka. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau saya boleh bicara tentang data sedikit, memang data kemiskinan di negeri ini itu naik turun. Jadi di Indonesia itu agak aneh. Kalau berkaitan dengan bantuan mau turun, itu data kemiskinan bisa membengkak. Bisa 5-10 kali lipat data, nggak tahu gimana bikinnya.
Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan bantuan, datanya itu sedikit. Sehingga jumlah kemiskinan di negeri ini tergantung siapa yang buat. Tapi kalau World Bank bikin, itu saya kok lebih percaya. World Bank itu bikin kriteria orang yang hidup di bawah garis kemiskinan itu, kalau dia bekerja 1 hari, penghasilannya kurang dari 2 US dollar. Kalau 1 US dollar 15.000 taruhlah, berarti kalau ada orang Indonesia yang kerja 1 hari gajinya kurang dari 30.000 2 US dollar, maka itu didefinisikan oleh World Bank mereka itu hidup di bawah garis kemiskinan. Dan itu jumlahnya fantastis. Ada 168 juta jiwa yang kerja 1 hari gajinya kurang dari 30. Saya membuktikan itu kan. Ya kalau di Ketinang Permai nggak ada memang. Tapi kalau ke Malang Selatan sampai pesisir, Jember, Lumajang sampai Banyuwangi, dari Malang ke Blitar, Tulungagung, kemudian Trenggalek sampai Pacitan, banyak kita jumpa. Di Malang itu saya ketemu orang yang kerja bikin bibit, Pak. Ini ada plastik, lubang atas, lubang bawah, sekian plastiknya. Ini diisi tanah. 1 hari targetnya 1.000. Dibaris 50, 50, 50, 50 sampai 1.000. Sudah selesai diisi tanah. Kemudian diisi bibit, bisa terong, bisa tomat, macam-macam. Diisi satu-satu sampai 1.000. Setelah diisi selesai, disiram pakai gembor. Gembor itu ini ada lubang-lubangnya, terus disiramkan kecil-kecil keluar. Ini orang desa ngerti. Sudah dia kerja mulai jam 6 pagi dan selesai itu jam 5 sore. Saya tanya pinten Bu ngeten iki. Penghasilan jenengan kali 2.000 Pak. Ya alhamdulillah, saya bersyukur. Asal beras 1 kilo, saged sayur, saged iwak, walaupun iwak asin, tahu tempe, tapi pun cekap. Kula manduk-manduk. Tapi saya berpikir, berarti nggak bisa nabung. Habis untuk makan sehari. Dan dia nggak bisa menyekolahkan anaknya ke level yang lebih tinggi. Datanya mayoritas lulus SMP. Dan dia nggak bisa punya sepeda motor yang layak. Apalagi pergi ke mall, apalagi mau bangun rumahnya, nggak bisa. Lah orang yang seperti ini di negeri kita itu 160 juta. Apakah nggak cocok dengan ayat ini? Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Allah mengirimkan pada mereka pakaian kemiskinan dan pakaian ketakutan. Hutang kita, Pak, kalau sampean googling hari ini, berapa hutang Republik ini? Keluar angka 7.805,19 triliun. Padahal sumber daya alam sedemikian rupa, tapi kita punya hutang hampir 8.000 triliun. Ini libasal ju menurut saya, pakaian kemiskinan. Dan kita tidak tahu sampai kapan hutang ini bisa lunas. Tapi dalam kondisi seperti ini saya bicara data lagi, ada 70% sertifikat tanah Republik ini milik non-pri dan itu jumlahnya hanya 5%. 5% menguasai tanah 70%. Yang 30% dibagi anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ada 90% perekonomian juga dipegang oleh konon ada istilah non-pri. Artinya orang Indonesia hanya 10% itu aksesnya pada ekonomi Republik ini. Jadi ayat ini menurut saya Indonesia banget gitu. Sindiran terhadap kita ayat ini. Karena Allah tidak menyebut negeri itu, bisa saja kita juga kena, negara lain yang memenuhi syarat seperti ini juga kena. Ini kan sedih. Nah,
Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana solusinya kira-kira? Apakah ada solusi terhadap Al-Quran? Atau apakah Al-Quran memberikan solusi? Supaya kita ini bangkit, tidak sampai terpuruk, sampai disebut libasal ju' wal khauf tadi. Maka solusinya ada dua minimal kalau kita baca Al-Quran. Yang pertama, dimulai dari masyarakatnya harus on the track pada keimanan dan ketakwaan. Karena masyarakat yang beriman dan bertakwa itu akan menimbulkan barokah dari langit, barokah dari bumi. Lah barokah itu ya kita simpulkan sebagai identitas sebuah perkemakmuran dan berkeadilan. Itu disebut oleh Allah dalam surat Al-A'raf, surat nomor 7, ayat 96, dan ini sudah populer sekali ya, kita hafal. Allah berfirman, walau anna ahlal qura, dan seandainya kalau penduduk sebuah negeri itu amanu wattaqau, mau beriman dan mau bertakwa, la fatahna, pasti akan kami buka alaihim atas mereka barokatin, barokah minas samai, dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Barokah, air hujan turun menyuburkan tanah, sektor pertanian meningkat, barokah. Tapi kalau air hujan turun terjadi banjir bandang, itu namanya peringatan. Tanah juga begitu subur, menghasilkan berlipat-lipat hasil pertanian, itu barokah. Tapi kalau sudah gempa bumi, tanah longsor, itu beda lagi. Bisa peringatan, bisa apa. Walakin kadzabu, akan tetapi kalau mereka mendustakan, bisa mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasulnya, fa'akhadnahum, maka kami azab mereka bimakanu yaksibu, disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Jadi pertama, masyarakatnya menentukan sebuah bangsa itu diridhoi oleh Allah atau tidak. Yang kedua, pemimpinnya, Pak. Pemimpin ini menentukan. Oleh karena itu jangan sampai salah memilih pemimpin. Lah pemimpin yang baik itu disebut oleh Allah minimal dalam 2 ayat. Yang pertama surat As-Sajdah ayat 24, surat 32. Yang kedua surat Al-Anbiya 21 ayat 73. Misalnya yang pertama, Allah mengatakan waja'alna minhum a'immatan, dan kami menjadikan sebagian mereka itu a'immatan, pemimpin-pemimpin. Ini definisi pemimpin yang baik. Yahduna bi amrina, mereka memberi petunjuk kepada publik atas apa yang kami perintahkan. Jadi kebijakannya itu bersumber pada nilai-nilai ketuhanan. Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Yang kedua, punya kesabaran. Kesabaran itu dalam bahasa psikologi emotional cohesion. Pemimpin itu tidak reaktif. Konon ada yang mengatakan pemimpin yang punya kecerdasan emosi yang mapan, tidak reaktif, tenang, itu Pak Harto. Sehingga bertahan sampai 32 tahun. Tidak meledak-ledak. Ini pemimpin dalam perspektif Al-Quran. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka pemimpin itu yakin terhadap ayat-ayat kami. Bahwa Al-Quran menjadi solusi terhadap publik, itu yakin pemimpin itu. Ini pemimpin yang benar. Yang kedua, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, sama maknanya. Dan kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami. Wa auhayna ilaihim, dan kami wahyukan ilaihim kepada mereka pemimpin itu fi'lal khairat, perilaku yang baik.
Artinya pemimpin itu nampak perilakunya itu baik. Ucapannya, sepak terjangnya, kebijakannya baik. Kalau bahasa politiknya ya pro rakyat. Dan memenuhi janji-janji kampanyenya. Tidak melanggar janji kampanye. Itu pemimpin yang baik. Kemudian wa iqamas shalah, mendirikan sholat. Pemimpin yang baik nyata bisa sholat, mendirikan sholat. Wa ita'iz zakat, kemudian menunaikan zakat. Wa kanu lana abidin, dan hanya kepada kamilah mereka menyembah. Punya konsistensi terhadap keimanan, tauhid, tidak kelenik. Kan ada pemimpin yang kelenik. Saya itu sering ke Blitar sana, di daerah Welingi itu ada dukun terkenal, Pak. Ternyata menteri-menteri itu tuh, saya tahu sendiri, menteri itu langganannya itu. Nah, itu kelenik. Pemimpin yang baik itu punya apa? Kebersihan tauhid, imannya mantap, tidak kelenik. Itu disebut dalam ayat ini. Wa kanu lana abidin. Hanya kepada Allah mereka menyembah, tidak kepada yang lain. Yang kedua, jadi yang pertama masyarakatnya beriman dan bertakwa, yang kedua pemimpinnya juga beriman dan bertakwa. Yang ketiga, yang terakhir, sebuah kawasan itu bisa berkah kalau ada 4 pilar yang seimbang. 4 pilar yang seimbang itu disebut asar, ucapan Sayyidina Ali yang saya kutip dari bukunya yang terkenal namanya Nahjul Balaghah. Jadi kumpulan ucapan Sayyidina Ali itu di kitab namanya Nahjul Balaghah. Sayyidina Ali mengatakan begini. An Ali karamallahu wajha annahu qala. Dari Sayyidina Ali karamallahu wajha, dia berkata, la yazaluddin wad dunya qaimaini madamat arba'atu asya, bahwa agama dan dunia senantiasa akan tetap berdiri tegak selama ada 4 perkara. Ini kan hidup itu kan harus seimbang antara agama dan dunia. Itu kan dalam doa kita toh, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau ini bisa berjalan, damai lah kehidupan ini. Dan itu syaratnya ada 4. Yang pertama, madamal aghniya'u la yabkhaluna bima khawwilu. Selama orang kaya tidak kikir terhadap apa yang diberikan kepadanya. Jadi damainya dunia ini kalau orang kaya tidak kikir. Tapi orang kaya yang dermawan. Ini yang pertama. Orang kaya yang dermawan itu menentukan. Makanya runtuhnya sebuah bangsa itu ada Dr. Faiz itu kalau di YouTube namanya ngaji filsafat ya, dosen Sunan Kalijogo IAIN. Dia mengatakan dalam salah satu ceramahnya di depan Iwan Fals ya, penyanyi. Jadi runtuhnya bangsa itu disebabkan 5 hal. Ilustrasi zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, pemimpinnya zalim, simbolnya Fir'aun. Yang kedua, intelektualnya melacurkan diri, simbolnya Haman. Yang ketiga, orang kayanya rakus, tidak dermawan, simbolnya Qarun. Yang keempat, ulamanya cinta dunia, simbolnya Bal'am bin Ba'urah. Yang kelima, penduduknya sulit diatur, resek, simbolnya Bani Israil. Jadi orang kaya menentukan dalam sebuah bangsa. Kalau mereka dermawan, tidak rakus, aman bangsa itu. Yang kedua, wa madamal ulama ya'maluna bima amilu. Selama para ulama masih mengamalkan
ilmu yang diketahuinya on the track pada al ulama warasatul anbiya. Selama ulamanya ini beres, ulamanya tidak mudah tergoda. Yang tadi itu seperti Bal'am. Yang ketiga, wa madamal juala la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Selama orang yang bodoh tidak sombong dari perkara yang tidak diketahuinya. Orang bodoh yang sombong itu nama lainnya orang bodoh yang tidak mau ngaji. Selama orang bodoh menyadari kebodohannya, mau ngaji aman. Karena orang itu dibagi 4 kata Nabi. Pertama, orang ini tahu, dirinya tahu kalau dia tahu, maka suruhlah dia mengajar. Orang pinter, dia menyadari kalau punya ilmu, suruh mengajar. Yang kedua, orang ini tahu, dia tidak menyadari kalau dirinya tahu. Dia ini punya ilmu, tapi tidak menyadari kalau punya ilmu. Ingatkan bahwa dia berilmu. Yang ketiga, orang ini tidak tahu, dia tidak tahu, dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang ini bodoh, tapi dia menyadari kebodohannya. Maka ajarilah dia. Yang keempat ini yang paling berbahaya. Orang ini tidak tahu, dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang ini bodoh, dia tidak menyadari kalau dirinya bodoh, gak gelem ngaji belas. Maka tinggalkan orang seperti ini. Lah ini selama orang bodoh, kata Sayyidina Ali, tidak sombong dari perkara yang tidak diketahuinya. Selama orang bodoh menyadari, mau belajar, mau ngaji, mau duduk, aman. Hari ini banyak orang yang tidak ngerti, tidak menyadari, pura-pura ngerti. Akhirnya statementnya keliru kabeh. Ngeri. Kemudian yang terakhir, wa madamal fuqara la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Selama orang fakir tidak menjual akhiratnya dengan dunia. Orang fakir yang ifa, damai. Orang kafir tidak menjual imannya, tidak menjual akidahnya dengan Indomie misalnya, dengan beras. Maka para jamaah sekalian, kita ini harus sering memotret ada orang fakir itu yang ifa, yang menjaga kehormatannya. Itu yang kita prioritaskan untuk kita bantu. Bukan orang fakir yang menunjukkan kefakirannya. Tapi ada orang fakir yang karena menjaga ifahnya, kehormatannya, dia pantang untuk minta-minta. Tahu-tahu sebetulnya dia gak punya apa-apa, gak suka sambat, gak pernah mengeluh, tapi sesungguhnya hidupnya sangat kekurangan. Ustadz-ustadz yang begini juga ada. Saya itu tiap bulan membagi beras 10 kilo untuk 7 ustadz. Saya dikasih orang, tak bagi 10 kilo, 10 kilo. Ustadz-ustadz yang jam terbangnya masih terbatas. Kemudian dia tidak punya pekerjaan lain. Hanya ngajar di TPQ. Hanya sekali 2 kali khutbah. Itu ada yang hidupnya pas-pasan tapi dia mau sambat itu enggak berani. Itu ifah namanya. Ya ini yang harus kita perhatikan sebetulnya. Ini orang fakir tidak menjual kefakirannya untuk dunia. Nah itu kita goleki orang-orang seperti itu. Makanya waktu Corona kemarin itu kan pray kabeh ceramah itu kan Ramadan ya sampai sholat Id di rumah masing-masing kan. Berarti kan para ustadz sumber maisanya kan turun, krisis. Ada beberapa orang nelpon saya itu. Ustadz, kebutuhan jenengan beras 1 bulan berapa ya? Kebutuhan saya nggak banyak, Pak, paling 15 kilo. Soalnya mangani titik-titik. Oh. Wis takon ngono tok. Lapo iki kok takon? Beras barang. Ternyata akhirnya ada
stafnya atau apanya, tiap bulan tuh ngirimi saya beras. Ya aku cerita ini, sampean nggak usah ngirim beras kok sekira Ustaz kok cerita ngono njaluk dikirimi ndak. Kok waktu corona itu. Artinya ada orang yang peka melihat orang yang dalam tanda petik ya gak sambat tapi ya butuh bantuan. Ada. Lah hadis ini, asar ini bahwa kalau ada orang yang miskin kemudian menjaga ifahnya itu aman dunia, dapat tadi. Demikian cukup pas waktunya habis. Sekelumit ini mudah-mudahan bermanfaat para jamaah sekalian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.